81 di Saantero, Persada Nusantara ini ada satu kalimat yang berbunyi, merdeka, sekali lagi merdeka. Di sana sini ada spanduk, ada baliho, ada lagu-lagu perjuangan untuk mengingat kembali atau sekaligus mengungkapkan sukacita sebab kita saat ini sedang berada di nuansa kemerdekaan kita. Namun dalam perjalanan ini ada beberapa catatan-catatan yang membuat kita kaget tiba-tiba. Yang pertama, ada klakson yang berbunyi, saya akan lawan, saya akan lawan. Saya juga kaget. Kemarin saya ada ke luar kota, ada satu bis yang di Kupang ini sudah ada itu klakson yang bilang, saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan. Di tengah-tengah situasi seperti itu, maka di Aceh bendera merah putih dikasih turun, lambang negara kita ditarik. Sakit, kepala kita tertunduk, gempa bumi menyambut kita, Flores menangis. Di samping itu juga pengurus kaum bapak suam-suam. Lalu apa yang kita mau katakan merdeka? Apakah kemerdekaan ini sebuah semboyan? Ataukah kita harus mampu memaknai apa itu kemerdekaan? Dalam konteks pembacaan tadi, kita menemukan bahwa untuk mendapatkan kemerdekaan itu sesuatu yang amat sulit. Sebab untuk mendapatkan itu ada pergerakan yang harus dilakukan, hidup atau mati. Kasih Tuhan sekalian, jadi kesempatan itu, kemerdekaan itu bukan sesuatu yang seenaknya kita lakukan. Seperti ada beberapa hal yang saya katakan tadi. Sebab kemerdekaan itu didapatkan dengan sesuatu nilai yang sangat mahal. Dan justru kemahalan itu, maka kita diminta untuk menggunakan kemerdekaan itu untuk tidak berbuat dosa. Mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, yang bisa membangun kehidupan rumah tangga, bisa membawa kaum bapak dekat, bahkan melekat kepada Tuhan. Bisa merubah anak cucu kita untuk bisa tahu mana shalom Allah dalam kehidupan kita. Jadi kemerdekaan yang kita dapat itu tidak gampang. Dan harus kita isi kemerdekaan itu dengan nilai-nilai yang positif, yang bisa membangun kerajaan Allah. Sebab saat ini kerajaan Allah sudah ada, sudah. Mari mengisi kemerdekaan ini dengan berbuat baik. Yang kedua, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini? Kita diminta untuk ayat yang ke-13, berlomba-lomba untuk hidup menjadi kudus. Hidup kudus itu hidup yang mempunyai makna,
Hidup yang mampu memberi nilai. Nilai yang membangun kehidupan kita. Itulah panggilan kita. Berjalan bersama-sama. Eklesia. Tinggalkan kegelapan. Hidup dalam kekudusan. Gunakan kemerdekaan ini untuk hidup dalam kekudusan. Kekudusan, kudus, ada satu istilah itu adalah dia punya target tapi tidak memenuhi target itu. Yang dong biasa bilang anortia. Hidup dalam dosa. Sudah tahu itu kudus, suci, murni, tapi mau mencoba untuk dekat dengan amartia itu. Hidup dalam dosa. Panggilan kita adalah memberi makna dalam hut kemerdekaan kita dengan hidup kudus. Sejauh mana kita kaum Bapa hidup dalam kekudusan. Sejauh mana kehidupan kita sebagai kaum Bapa berpengaruh positif dalam rumah tangga kita. Bagaimana kehidupan rumah tangga kita? Apakah sudah memberi contoh yang baik? Sudah membawa kekudusan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berumah tangga. Kita juga memberi nilai bahwa kemerdekaan itu hidup serupa dengan Tuhan. Hidup segambar dengan Allah. Kita menjadi gambar Allah. Gambar Allah itu dalam satu istilah disebut koram deo. Kita menjadi gambar Allah. Orang mencari Allah, orang mencari Tuhan. Ketika dia lihat kita, orang mendapatkan bahwa memang Kristus hidup di dalam kita. Juga kemerdekaan itu adalah suatu kesempatan untuk kita hidup berdamai satu dengan yang lain. Ayat yang 15. Saya bacakan buat ayat yang 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, perhatikan, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, ini sudah kayak binatang, gigit, saling menggigit dan saling menelan. Awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Kasih Tuhan, coba kita kembali mengingatkan ayat ini baik-baik. Lantas kita mencoba untuk ingat ketemunya bayi-bayi dong. Waktu dong rebut ini kemerdekaan. Kadang-kadang beta pegang bambu runcing ini, pikir-pikir begini, ini udah omong kosong ketemu betul. Masa bambu runcing, bisa sekali ini Jepang pakai senjata. Kadang-kadang beta coba-coba ini, kau bambu lempar di ayam, langsung mati lah. Coba katong pikir. Tapi ini ayat 15 bilang apa? Supaya kita jangan saling menggigit, saling menelan dan satu dengan yang lain. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kemerdekaan ini tidak gampang. Bukan tentang alat perang yang kita pegang, tapi betul-betul adalah pemberian Tuhan. Kekasih Tuhan, Bapak-bapak semua. Pertanyaan untuk mengakhiri kita dalam ibadah yang singkat ini adalah, sampai di mana kita merasa bahwa kita ini warga negara, tapi juga kita ini adalah warga gereja. Bagaimana kita menggabungkan kedua status kita ini untuk menjadi gereja yang baik, tapi juga menunjukkan kehidupan bermasyarakat dengan baik. Yang pertama itu dia bilang bayar. Habis bayar pajak dia bilang apa? Kasih Tuhan begitu ya.
Untuk mengisi kemerdekaan ini, bayar pajak, kemudian kasih Tuhan pun. Dua saja. Di usia yang ke-81 tahun ini, sampai di mana kita, sampai sejauh mana kita melakukan hal-hal seperti yang diminta oleh Galatia. Saya tidak bisa menjawab, kita semua akan jawab dalam doa kita, dalam sikap kita. Dan saya juga ingatkan kepada semua kaum bapak, pengurus kaum bapak, hidup sinode, jemaat, bahwa kita kembali untuk mengingatkan bahwa kemerdekaan yang Tuhan kasih kita sebagai pengurus kaum bapak, lingkup sinode, jemaat, atau sebagai apa saja, itu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan menolong kita. Amin.